Tiba-tiba aja Sheila muncul, Wak. Tapi bukan dari dalam kamar. Si Sheila ini datang dari arah belakang, tepatnya dari arah jemuran. Ya Allah kau Sheila, kami nunggu kau di sini 1,5 jam ya. Aku pikir kau tidur, rupanya di belakang kau. Habis ngapain kau selama kali? Banyak kali cucian kau. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi malam ini aku akan melanjutkan kembali kisah horor Wawak kita yang udah masuk ke part 97 ini. Setelah minggu lalu aku membawakan cerita plot twist tentang Nek Mursih ya kan. Di KHW kali ini aku akan membawakan kisah horor yang dialamin sama kawannya Wawa aku yang sifatnya ini berubah drastis, Wak, sejak dia tinggal di sebuah kos. Kosannya memang terkesan lucu, unik gitu karena bangunan itu warna-warni, Wak, tapi ternyata keadaan di dalamnya nggak selucu tampilannya yang colorful. Tapi seperti biasanya kan, sebelum aku betul-betul masuk ke ceritanya, aku mau kasih info dulu buat kalian kalau aku lagi-lagi harus ditemanin minuman favorit aku, yaitu Cimory Yogurt Squeeze rasa brown sugar. Jadi untuk KW kali ini, Wak, aku bakal ditemenin sama yogurt paling enak yang kekinian kali sekarang ya kan. Aku selalu stok banyak kali, Wak, di kulkas, nggak boleh kehabisan pokoknya. Aku seruput bentar ya, Wak ya. Aduh. Oh my god. Kalian pasti udah tahu kali kan kalau rasa brown sugarnya kerasa kali, Wak. Mirip kali kayak minuman-minuman boba di mall-mall tuh, yogurtnya creamy, teksturnya lembut kali. Recommended kali buat kalian yang suka minuman boba, wajib coba. Semirip itu rasanya, Wak. Betul-betul kayak minum boba tapi dengan cara yang unik gitu loh, Wak. Karena bentuknya apa? Yogurt. Kecil-kecil kayak gini nih lumayan bikin kenyang loh, Wak. Udah gitu satu kemasan ini, Wak, cuman 120 kalori loh. Mantap ya kan? Ngemil no worry, cuma Cimory. Iya kan? Ayo, Wak, langsung borong Cimory Yogurt Squeeze-nya di Alfamart atau Indomaret terdekat di tempat kalian. Jangan sampai kehabisan, aku jamin ini bakal bikin kalian auto ketagihan. Karena memang banyak dari Wawa aku yang nge-tag aku di Instagram, mereka ikutan keracunan coba Cimory dan mereka sesuka itu. Apa aku bilang, Wak, sekali enak-enak. Jangan lupa ya, Wak, borong brown sugar, enak kali rasanya, percaya sama aku. Nah sekarang ya kan, baru kita masuk ke kisahnya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah horor kali ini datang dari Wawa aku yang bernama Dena dari Jawa Barat. Halo Dena. Nah jadi, Wak, kejadian yang ingin Dena ceritakan ini adalah kejadian yang dia alami di tahun 2018 lalu waktu dia ini baru mulai berkuliah di salah satu universitas yang berada di kota Z lah kita sebut ya. Nah saat menjadi mahasiswa baru, Wak, Dena ini sebenarnya memiliki satu teman yang dia kenal melalui sosial media. Kita sebut aja kawan sosmednya ini Sheila. Kebetulan pula, Wak, Sheila ini juga mahasiswa baru di kampus yang sama dengan si Dena. Dena ini memang dasarnya tinggal di kota Z, sementara si Sheila ini tinggal di luar kota Z di sama-sama Jawa Barat tapi. Nah saat itu, Wak, karena akan diadakan ospek bagi mahasiswa baru di kampus, otomatis kan mahasiswa dari luar kota pun jadi sibuk lah kan mencari kosan di dekat area kampus sana tuh. Termasuk si Sheila, Wak. Nah karena memiliki kenalan di kota Z tempat dia kuliah, akhirnya Sheila meminta bantuannya si Dena untuk dicarikan kosan nih yang dekat sama kampus. Karena mereka sudah saling kenal baik walaupun cuma online aja, ditambah Dena ini juga orang asli kota Z, akhirnya Dena pun menyetujui untuk membantu mencarikan kosan untuk si Sheila. Sheila bilang, Den, minta tolonglah aku carikan kosan dekat kampus ya, tapi murah, kata si Sheila. Kan oke siap, nanti aku cariin ya, Wak ya, kata Dena. Jujur agak sulit memang waktu itu mencari kosan yang strategis dekat sama kampus tapi murah gitu. Biasanya kan semakin dekat sama kampus makin mahal harganya kan, Wak. Nah agak kesulitan tuh, Wak, Dena nyari kosan yang cocok buat budgetnya si Sheila. Akhirnya beberapa hari kemudian Dena yang tidak kunjung dapat kosan yang cocok buat si Sheila ini mencoba ngubungin si Sheila lagi. Sheila, aku belum nemu juga nih, kebanyakan yang dekat sama kampus harganya lumayan mahal, Wak, kata. Oh kalau gitu gini aja, Wak, nggak apa-apa kok, nggak dekat-dekat kali sama kampus, yang penting murah, kata si Sheila kan. Oh boleh, nggak apa-apa kayak gitu ya. Ya udahlah, nanti coba aku bantu. Nanti coba aku cari lagi, nanti aku dibantu sama kawan aku namanya si Devi ya, Wak ya. Iya ya, Wak, tolong, Wak ya, makasih, kata si Sheila kan. Dah lah tuh. Nah dari si Devi kawannya si Dena tadi, Wak, Dena mendapatkan informasi kalau, Wak, ada kok kosan yang sesuai sama budget Sheila kawan kau itu. Lokasinya memang nggak terlalu jauh dari kampus, tapi lingkungannya agak sepi, Wak. Walaupun siang hari ya sepi di sana. Kayak mana, katanya. Nah tapi, Wak, sebelumnya si Dena ini juga udah pernah dapat kosan-kosan yang murah. Tapi kan kalau kosan harga murah kebanyakan fasilitasnya minim ya kan, Wak. Kamarnya sempit kayak gitu. Tapi kata Devi, Wak, di sini kosan ini memang di lingkungan sepi, Wak, tapi harganya murah. Fasilitasnya juga lumayan lengkap. Kamarnya luas pula. Mau tengok nggak kau, katanya. Boleh lah, coba aku tengok dulu. Antarkan aku ke sana ya, Devi, kata si Dena. Nah adalah tuh akhirnya Dena sama si Devi ini pun langsunglah pergi ke kosan itu. Kosan ini beralamat di, kita sebut aja lah, Jalan Flower
Flamboyan ya. Nah menurut Dena Wak, Jalan Flamboyan itu memang daerah yang dominan kosan, tapi agak jauh dari kampus. Kalau jalan kaki, kalau naik kendaraan dekat Wak. Dan daerah menuju ke Jalan Flamboyan ini Wak sebenarnya juga cukup menantang kata Dena. Sebelum masuk ke jalan itu Nadia ya, kami tuh harus melewati semacam kayak asrama TNI gitulah, tapi kosong. Gak usah lah lewat malam hari, siang hari aja agak mencekam di sana. Nanti setelah lewat asrama kosong itu kita pun diharuskan melewati kebun, terus ada deretan-deretan pohon bambu gitulah. Kan lumayan kayak gimana gitu kan Wak. Nah adalah tuh singkat cerita sampailah si Dena sama si Devi itu di kosan yang mau dituju nih dekat Jalan Flamboyan tuh. Dan kita sebut aja nama kosan ini kos berwarna. Kenapa berwarna Nadia? Karena kata Dena Wak, kosan tuh memang warna-warni. Setiap kamar tuh dibeda-bedakan warnanya. Ada yang kuning, ada yang biru, ada yang hijau kayak gitu Wak. Tapi walaupun warna-warni kayak gini, Dena ini merasa kesan warna-warni itu agak kurang pantas Wak. Karena apa? Walaupun berwarna-warni Wak, waktu si Dena ini masuk, hawa nggak enak tuh langsung dirasakan sama si Dena. Kelihatannya aja lucu, nah dia macam taman bermain. Tapi waktu udah masuk, suasana betul-betul nggak enak. Nah sedikit penjelasan tentang bentuk kosannya nih Wak ya. Kosan itu terdiri dari 2 lantai. Dan setiap ruangannya itu saling berhadap-hadapan. Jadi kayak letter U gitu Wak. Nah di tengah-tengah kosan itu terdapat macam teras yang biasanya dipakai untuk mengerjakan tugas, untuk ruang tamu gitu. Dan di ruang tamu yang di tengah-tengah nih ya, ada lukisan Wak, semacam lukisan gambar lautan lah. Terus di tengah lukisan itu macam ada gambar perempuan macam Nyai gitu. Tapi memang nggak kelihatan jelas karena kecil samar gitu Nadia. Nah kayak gitulah Wak kurang lebih ya. Nah pertama kali masuk area kosan ini belum apa-apa, Dena sendiri udah ngerasakan hawa-hawa yang nggak enak Wak. Tapi walaupun memang agak mencekam Wak, Dena nggak begitu menghiraukan kali itu setelah dia tahu ternyata warga sekitar kosan ini ramah-ramah kok. Dari sanalah Dena merasa cukup aman nih untuk Sela ngekos di sana. Jadi kan kalau ada apa-apa Sela bisa minta tolong sama warga sekitar apa kayak gimana, rame kok di sana. Nah tapi Wak kata Dena, walaupun aku nih terus mencoba untuk tidak menghiraukan hawa nggak enak di kosan itu ya Nat, tapi makin coba aku tepis makin nggak enak badan aku. Kenapa? Karena selama masuk di sana Dena tuh malah merasakan badannya ini macam kepanasan Wak. Aneh kali lah pokoknya, macam aku nggak pernah ngerasain kepanasan kayak gitu. Selama aku ada di sana buat aku pengen keluar aja dari area kosan tuh Tapi lagi-lagi gegara pengen nyari kosan kawannya kan, dia pun berusaha menepis pikirannya itu dan berpikir enggak lah, mungkin memang aku yang lagi parnoan atau aku yang lagi bad moodan mungkin ya. Udah ini untuk Sela biar dapat cepat kosan ini, biar nggak usah cari-cari lagi gitu. Nah adalah tuh nggak lama kemudian si Dena sama Devi ini pun keliling area kosan lah. Mereka ke area parkiran, ke dapur, ke ruang cuci, sampai ke tempat jemuran. Pokoknya keliling lah mereka Wak. Barulah setelah itu mereka masuk ke kamar kosong yang memang direncanakan akan dijadikan kamarnya Sela kalau Sela mau. Mereka waktu itu keliling berdua aja Wak, nggak sama penjaga kosan. Memang kayak dibuka gitu lah. Mungkin juga si Devi ini udah tahu kalau kamar itu yang kosong ya kan. Nah pas masuk ke calon kamarnya si Sela ini Wak, ternyata Sela ke bagian kamar warna kuning Wak, bersebelahan sama area parkiran. Setelah pintu dibuka, mereka masuk, mereka lihatlah area kamar. Kata si Dena Wak, kamarnya bisa dibilang biasa aja, bahkan terkesan pengap walaupun lumayan luas. Cat-catnya juga udah lama, tapi fasilitasnya lumayan lengkap Wak. Ada TV-nya, ada meja rias, ada kasur, kamar mandi dalam pula. Waktu nengok itu kan dalam hati si Dena nih pikir, ih bisa betah nggak ya anak ini di sini? Nggak enak suasana pengap ini. Tapi ini pula yang masuk budget si Sela nih lah. Ya udahlah, apa mau dikata, kata siapa ini kan? Kata siapa? Kata si Dena. Nah setelah puas berkeliling ke area kamar Wak, mereka keluar dan menuju ke area terakhir, yaitu area jemuran. Nah pada saat berada di sana Wak, ada satu titik yang mencuri perhatian Dena. Apa itu? Nah jadi Wak, saat itu di area jemuran tuh ada pohon jambu. Lumayan besar lah pohon jambunya. Tapi yang menarik perhatian si Sela adalah pohon di belakang pohon jambu itu. Dena lihat ada satu pohon Wak, tinggi kali pohonnya. Tapi pohonnya ada di area belakang kosan Wak, nggak masuk area kosan. Dan setelah dilihat lebih dekat lagi, ternyata area lahan di belakang kosan tempat pohon tinggi kali itu luas sekali. Dan baru diketahui lahan luas itu nantinya akan dijadikan bangunan kosan yang kedua. Tapi kata Dena Wak, waktu aku tengok itu kok kawasan tuh terkesan macam kawasan liar. Nah dia macam nggak keurus saking luasnya tuh. Area ditumbuhi rumput-rumput liar dan juga ada pohon-pohon tinggi, termasuk pohon yang narik perhatian si Dena tadi tuh. Nah kenapa narik perhatian dia? Karena nih ada yang nggak biasa dari pohon nih. Pohon ini kan tinggi kan. Terus di pohon itu ada satu ayunan. Ayunannya itu dipakai tali biasa Wak. Terus dudukannya papan, kebayang kalian kan? Nah tapi ayunan ini ada di ranting pohon itu. Pohonnya tinggi, rantingnya di sini, ayunannya di sini. Siapa yang bisa naik ke atas nih? Dena heran lah nengok ini pohonnya kok iya tinggi kali, tapi kok ada ayunan digantung di batang tingginya itu. Siapa yang mau naik berayun di sana nih? Kalau ini pohon dirangkai macam flying fox ya pula, tapi ini enggak. Tangga pun enggak ada, entah kayak papan penginjak itu juga enggak ada di batang pohon besar ya. Kok aneh kali ya. Nah aneh kan Wak, entah siapa yang bisa berayun-ayun di sana Wak. Ya udahlah, orang ada di belakang area kosan, kok nggak di area kosan ini gitu.
Lagian pun bukan aku yang tinggal di sini dalam hati ya kan. Nah singkat cerita setelah berkeliling mereka pun langsung ngabarin si Sela tentang kosan berwarna ini. Dihubungi si Sela kan. Wah ini udah dapat nih gini. Nah mendengar hal itu Sela pun dengan cepat langsung menyetujuinya Wak. Iya nggak apa-apa mau aku di situ katanya. Wah oke udah aku talangin dulu buat bayar DP ya kata si Dena. Ya Wak makasih ya Wak ya. Dah yuk Wak pulang kata si Dena ke si Depi kan. Nah waktu Dena ini akan mengunci pintu kamarnya si Sela Wak, kunci pintunya ini macam rusak, nggak bisa dikunci. Dena sama si Devi lah tuh berganti-gantian mencoba kunci itu biar bisa kekunci kan, tapi tetap aja nggak bisa Wak. Nah untungnya pas mereka lagi kesulitan mengunci pintu itu datanglah itu penjaga kosan kan. Kenapa Neng ada masalah? Baru datang dia. Kenapa Neng ada masalah? Iya nih Pak kayak pintunya rusak kata si Dena kan. Nah tanpa babi bu lagi Wak, bapak tuh langsung mendekati kunci. Tas, krek, langsung terkunci. Sekali tekak ini bisa. Dena sama si Devi keheranan. Kok bisa Wak tadi susah kali loh. Kok gampang kali bapak nih ngunci pintunya. Makin banyak yang nggak beres di kosan ini kayaknya. Nggak perasaan aku aja kata si Dena Wak. Nah penjaga kosan itu Wak, baru itulah nyamperin mereka. Dari tadi mereka keliling share berdua aja. Ini ada nggak beres juga dia sama penjaga kosannya. Nanti kalian dengar Wak ya. Nah terus Wak beberapa hari kemudian tepatnya di hari Jumat 3 hari sebelum ospek dimulai, Sela ini pun datanglah ke kota Z dan langsung menuju ke kosan berwarna nih, kosan barunya. Nah Sela yang diantar sama keluarganya pun tiba di sana setelah Jumatan Wak. Waktu itu si Dena juga datang nih ke kosan buat nyambut kawan barunya nih, walaupun udah lama kenal kan, tapi kan selama ini cuman secara online aja, belum pernah ketemu langsung ya kan. Nah datang dia di sana. Nah setelah bertemu Dena mengatakan kalau Sela ini orangnya baik kali. Nah dia ramah, dia keluarganya juga nggak kalah baik. Mereka juga tidak lupa berterima kasih sama Dena karena sudah membantu si Dena nyariin kosan buat anaknya mereka si Sela. Nah setelah berkenalan dan mengantarkan anaknya, keluarganya si Sela ini pun kembali lagi ke kota asalnya karena memang nggak terlalu jauh Wak, jadi bisa pulang pergi. Nah masih di hari yang sama Wak, waktu itu sekitar jam 3:30 sore, Dena ini masih ngebantu si Sela beres-beres kamar kosan yang baru ini. Dan sebenarnya Wak dalam hatinya si Dena ngomong aduh sumpah aku nggak tega kali ngeliat si Sela nih ngekos di sini. Tapi di sisi lain aku juga nggak enak sama si Depi. Nah dia udah bantu nyariin kosan ini, apalah daya aku ya Nadia ya. Kebanyakan kosan yang aku cari ini nggak ada yang pas sama si Sela. Cuma pilihan si Depo ini aja lah yang si Depi ini aja lah yang langsung di ACC sama si Sela. Cuman ya gitu kondisinya kayak gini aja biasa aja. Terus pengap gitu aku nggak sukanya. Dan nih Wak singkat cerita jam pun menunjukkan pukul 5:10 sore. Dena pun bergegas pulang nih karena dia nggak mau merasakan suasana malam di kosan itu. Karena Dena bilang sampai di titik itu pun hawa mencekam di sana tuh nggak cuma di dalam kosan, sampai keluar. Sampai aku mikir dalam hati, mereka yang tinggal di kosan berwarna ini apa nggak ngerasa takut apa gimana gitu? Apa nih perasaan aku aja? Kenapa aku setakut ini ada di kosan nih? Dan dikarenakan rasa ketakutan itu dia pun sudah selesai membantu si Sela ya kan. Akhirnya si Dena pamit, dah Wak ya aku pulang Wak ya, sampai ketemu Wak ya katanya. Dah balik si Dena. Dan di perjalanan sampai ke rumah pun Dena mengaku perasaannya nggak enak gitu loh Wak. Takut ada apa-apa si Sela nih karena kuat kali perasaannya kayak kosan tuh ada yang nggak beres. Tapi dalam hati si Dena tetap berusaha positive thinking, semoga si Sela nggak kenapa-napa, semoga itu perasaan aku aja gitu. Nah dah tuh Wak, tibalah ini di hari H ospek. Nah Dena ketemu lagi nih Wak sama Sela. Pas ketemu Dena apa yang dia tanya pertama? Gimana Sel? Betah kau ngekos di situ? Alhamdulillah Dena betah kali aku di kosan tuh. Makasih ya Dena udah nyariin kosan itu buat aku, pas kali buat aku kata si Sela. Sumringah Wak si Sela ceritain kosannya itu. Nah mendengar hal itu Dena pun langsung ngebatin, oh ya udahlah alhamdulillah berarti semua mana-mana aja. Mungkin juga kemarin tuh aku lebay aja mikirnya sampai aku mikir kosan si Dena nih angker gitu kan. Nah dari sanalah Dena juga beranggapan, oh nanti next time kalau aku main ke kosan dia pasti bakal be-be aja nih, orang si Selanya nggak kenapa-napa kok gitu. Nah dah tuh kan Wak ya, seperti yang kalian tahu masa ospek ini kan adalah masa yang dipenuhi dengan tugas-tugas ya kan. Dan waktu itu mereka ini kebagian tugas bikin esai Wak. Karena si Dena ini malas balik ke rumah, akhirnya dia mampir tuh di kosan berwarna nih, kosan si Sela. Walaupun memang masih agak was-was Nadia, tapi aku tetap meluncurlah ke sana. Gak lama kemudian sampailah Dena sama Sela di kosan berwarna itu kan Wak. Sampai di kamarnya si Dena, kamarnya si Sela, Dena pun macam udah karena capek kali langsung rebahan tuh. Ketiduran dia di kasurnya si Sela. Pas bangun-bangun Dena terkejut-kejut karena apa? Karena ternyata dia sendirian di kosan itu, di kamar tuh. Si Selanya nggak ada Wak. Agak panik si Dena. Halah, manalah ini si Sela? Kok bisa-bisa aja aku ditinggal sendirian, aduh. Nah pas lagi agak kepanikan itu Wak, Dena ini menemukan ada kertas macam notes gitu di lemari Arias yang bertuliskan, Dena aku beli makanan dulu ya, tunggu ya, jangan balik dulu kau, kata si Sela lewat pesan itu. Oh ya udah lagi pergi beli makan nih, kenapa nggak aku bangunkan aja aku Sela?
Ah ya udahlah gitu. Nah karena waktu itu Dena sadar kalau dia ketiduran di kasurnya si Sela, dia pun berinisiatif untuk membereskan spray yang ada di kasur itu, kasur yang udah dia gunakan. Tapi waktu itu nih ya, Dena nih sempat kesal kali sama si Sela. Kenapa? Karena setelah dia melihat sekeliling kamarnya Sela, ih kok jorok kali si Sela nih ya. Ada makanan basi ditaruh di sini nggak langsung dibuang sama dia, bau kali. Ya Allah, Sela nak wedok kok kayak gini. Karena Dena ini memang suka kerapihan dan anaknya bersihan kali, Dena pun langsung lah dibuangnya itu semua makanan basi yang ada di dalam rumah kamarnya si Sela tuh. Terus Dena ambil sapu biar sekalian bersih gitulah kamar Sela. Dia sapu sampai ke kolong-kolong kasurnya si Sela. Nah kenapa sampai ke kolong kasur, Karena Dena melihat masih ada bekas nasi beseraan di bawah kasur tuh. Aduh Sela, ya Allah, banyak kali nih makannya kenapa ada di bawah kasur. Udah disapu mereka kan. Tapi pas si Dena lagi sapu kolong kasurnya si Sela ini, ternyata di bawah kolong kasur tuh ada banyak kali rambut. Tahu kalian? Lihat hal itu bukannya dia takut, bukan apa, makin ngedumel si Dena ini. Sumpah lah Sela ya, jorok kali kau. Banyak kali rambut berantakan di sini, ya Allah. Nah terpaksa lah jadinya Dena yang bersihin kamar si Sela ini sampai betul-betul bersih, sembari nunggu si Sela beli makan. Ya diberesin kan. Nah, perempuan kok kayak gini kata. Dan setelah selesai beberes, barulah si Sela ini balik. Dena udah bangun. Makan dulu nih, makan. Aku beliin kau nasi. Nah waktu udah ketemu sama si Sela ini, si Dena nggak ngomong apa-apa, dia nggak ada ngadu soal tadi, dia nggak ada protes sama sekali. Oh ya udah makasih ya, yuk makan bareng-bareng. Dah lah tuh mereka makan bersama. Nah setelah selesai makan, tanpa terasa waktu udah masuk maghrib. Otomatis hari udah lumayan gelap ya kan. Padahal waktu itu Dena ini berniat untuk pulang dari kosannya si Sela itu sebelum hari gelap, karena memang malas pulangnya, harus ngelewatin yang asrama TNI, perkebunan, ada pohon bambu-bambu juga di sana ya kan. Dan pada saat itu si Sela langsung nyeletuk, kalau memang ini esai belum selesai, kau kemalaman, dah lah kau nginap sini aja lah Dengar si Sela ngomong itu, Dena betul-betul pengen esai ini cepat selesai biar apa? Biar dia bisa cepat pulang. Tapi karena esainya ini panjang kali, Dena sama si Sela ini baru menyelesaikannya jam 10:30 malam. Ya mau kayak gimana lagi, mau nggak mau ya terpaksa lah si Dena ini harus nginap di kosan si Sela ya kan. Iyalah udah nggak ada pilihan lain, kau terjebak kok di sana Dena. Dan betul aja mungkin gegara si Dena nih ketakutan atau karena udah tidur siang tadi ya kan. Di jam itu, di jam 10:30, katakanlah jam 11-an itu, Dena sama sekali nggak bisa tidur. Mana pas itu dia lagi haid pula badannya jadi kayak ngerasa nggak enak kali lah. Dan malam itu suasananya hening kali kata si Dena. Nggak ada suara apapun, dia suara motor lewat aja nggak ada. Jangan kalah suara motor, dengar penghuni kosan sebelah aja nggak ada. Aku macam nggak ada kehidupan di kosan berwarna tuh. Tapi ku tengok si Sela pulas sekali, dia tidurnya ada. Aku macam mau pulang waktu itu. Dena coba lagi tutup mata kan, nggak bisa tidur. Nah terus tepat di jam 2 malam, tiba-tiba saja Dena mendengar ada suara jam, macam suara jam gadang, suara jam lama tuh kencang kali. Deng, tau kalian kan? Deng, kata. Suara jam dari mana tuh? Apa ada di ruang tamu kemarin jam ya? Perasaan aku nggak ada lah nengok jam besar yang bisa bunyi-bunyi itu. Astagfirullahaladzim. Nah belum hilang lagi rasa kagetnya si Dena ini tiba 5 menit kemudian lah, dengan sangat jelas dan nyata Dena mendengar ada suara orang lagi makan di depan kamarnya si Sela atau Glenn. Dan suara makan itu macam orang kelaparan kali, berisik kali sampai terdengar suara ngunyahnya yang kayak gitu. Pas kali dia suaranya depan kamarnya si Sela, dalam hati si Dena langsung istighfar kan, astagfirullahaladzim. Enggak. Ini cuma halusinasi aku nih. Makin lahap makan ya. Nah karena si Dena ini takut tapi penasaran juga, Dena pun memberanikan diri untuk bangun dan melihat keluar jendela. Dan pas Dena tengok, ini suara masih. Dena tengok zrat, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada. Dan nggak sampai di situ aja ya setelah mendengar suara orang makan lahap kali ini, Dena tiba-tiba mendengar ada suara orang lagi ngulek cobek toh kalian. Tak. Suara benturan batu tau kalian kan? Ini macam orang lagi ngulek sambel lah, kayak gitulah. Jelas sekali di telingaku Nadia, yang awalnya suara tuh entah dari mana, tapi lama kelamaan suara itu berangsur pindah lagi ke depan pintu kamarnya si Sela. Wah di depan. Tak. Dar gitu. Udah lah aku nggak ngerti lagi waktu itu perasaan aku macam mana, udah panik takut aku kan. Akhirnya aku ambil HP langsung ku setel murotal volume besar, dan barulah setelah itu suara di depan tuh hilang dalam sekejap. Tahu kalian? Merinding kali. Ini suaranya tuh bukan suara yang suara cewek, enggak, suara orang makan sama orang ngulek. Ya Allah.
Itu anak kosan mungkin ada siapa yang mau ngulek sambal jam 2 pagi depan kamar orang, Wak. Pun waktu ditengok sama si Dena nggak ada siapa-siapa kok di depan. Dan akhirnya berkat suara murotal tadi Dena pun bisa tertidur, Wak, sampai subuh. Ini belum selesai sampai di sini, Wak, ya, belum selesai. Anehnya lagi ketika si Dena ini terbangun dari tidurnya, Dena melihat di sekujur badannya dipenuhi oleh lebam Nadia, bukan. Terus rontokan rambut sampai di mulut aku pun ada, Nadia. Kok banyak rambut? Buah. Dena langsung disingkirkannya rambut-rambut yang ada di tubuhnya kan. Dia baca ayat kursi berulang kali. Dan setelah itu Dena langsung bangunin si Sela. Udah, Wak, bangun, Wak, cepat, Wak, siap-siap kita ke kampus, Wak, cepat. Nah, si Dena nggak ada ngomong apa-apa tuh ke si Sela. Takut nanti nih anak nggak betah pula di sini kan, Nadia. Tapi sejak hari itu aku berjanji aku nggak akan pernah balik ke kosan si Sela ini lagi, betul. Nggak mau aku, biarlah nggak usah. Biarlah aku selek, nggak apa-apa, nggak mau lagi aku main kesini. Tahu aku kosan yang angker ternyata. Dan betul pula, Wak, semenjak itu Dena ini memang belum ada kesempatan lagi untuk bisa bertemu sama si Sela. Karena pas pula waktu itu mereka beda jurusan. Sampai pernah lah di suatu hari kan Sela ini WhatsApp si Dena. Dena, gimana kabarnya? Yuk mainlah ke kosan aku lagi, katanya. Baca itu nggak berani ku jawab Nadia, karena walaupun kejadian malam tuh udah terjadi beberapa bulan yang lalu ya, aku masih parno kali, biarlah nggak usah aku balas. Jadi betul-betul lost contact, Wak, si Dena sama si Sela semenjak kejadian malam tuh. Ya, Obe mau temenin kakak syuting. Jangan dipantatin, Wak, dong. Oke, nah terus, Wak, sampai di suatu hari Dena bersama temannya yang bernama Risa sedang menuju ke perpustakaan untuk mengerjakan tugas. Nah, pas lagi menuju perpus ini, Risa bercerita kalau, Wak, aku punya kawan. Aku pernah sekali main ke kosan dia. Tapi tahu kok, jorok kali kosannya. Banyak kali makanan basi dalam kamarnya. Apalagi di kolong kasurnya tuh. Dan gak cuma itu aja, Wak, ada banyak rontokan rambut juga loh. Sumpah lah, dan aku gak pernah masuk ke kamar kosan yang sejorok itu. Gak mau lagi aku main ke kosannya. Kata si Risa ini. Nah, Dena yang mendengar hal itu langsung merasa, kok sama macam siapa ini? Macam si Sela. Wak, kayak kawan aku juga, jorok kali dia. Siapa nama kawan kau tuh? Kata Dena kan. Sela namanya, Wak. Sela, anak biologi. Sela? Dia kawan aku juga. Itulah dia yang aku bilang jorok kali itu. Ya kan, betul kan, jorok kali, Wak. Nah, ternyata Dena sama si Risa ini nggak tahu kalau ternyata mereka berdua ini sama-sama mengenal si Sela. Akhirnya dari obrolan itu mereka bercerita lah panjang lebar soal Sela dan kebiasaan joroknya di kosan berwarna itu. Mana deh? Kamu dah sana lah. Dah. Nyari tangan aku dia, ya. Dah. Nah, terus, Wak, beberapa hari kemudian Dena pun kembali mendapatkan cerita serupa dari salah satu temannya si Sela juga. Kita panggil aja lah namanya Astrid, Wak, ya. Dena ini kenal sama si Astrid tapi memang nggak terlalu akrab. Si Astrid ini akrabnya sama si Risa tadi. Dan ternyata, Wak, Astrid ini adalah teman dekatnya si Sela waktu Sela SMA, waktu mereka SMA. Dan ketika bertemu sama si Dena, si Astrid pun menceritakanlah hal yang sama. Tapi ceritanya si Astrid ini agak berbeda, Wak. Astrid bilang, Sela yang aku kenal tuh anaknya baik, Wak. Dia rajin, dia apik, dan dia tuh orangnya jijian loh. Jijian orangnya. Kalau nemu yang jorok pasti dia langsung apa tuh, langsung geli-geli gitu. Bahkan dia bisa loh sampai muntah. Nyium bau sampah aja langsung sesak napas dia tuh. Tiap kali kamarnya yang ada di kota asal itu kotor, pasti langsung dibersihkan sama dia. Itu kata Astrid, Wak. Lah tapi kok kondisi kamar kosannya kotor kali, Astrid, kata si Dena. Aku yakin itu bukan kebiasaannya si Sela, Wak. Aku kenal kali sama si Sela. Dia nggak mungkin ngelakuin hal itu. Buang sampah sembarangan di kamarnya nggak pernah, nak tuh loh. Tapi kau tahu sendiri lah, Astrid, di kamar kosannya kayak apa. Kau pernah main ke sana kan? Apa nggak jorok, apa nggak bau kali kamarnya tuh? Lah iya, memang waktu itu aku sama kawan aku pernah main ke kosannya si Sela. Aku juga ngerasain hal yang kalian rasakan juga, bau jorok kamarnya tuh. Tuh aku tanyalah sama si Sela kan, kok nggak cium apa-apa di kamar nih, Sela? Nggak ada kok cium bau kamar kau nih? Hah? Enggak? Atau apa dia jawab? Enggak, aku nggak cium apa-apa. Bau apa emangnya? Itu kata si Sela. Bau sampah, bau makanan basi lo kamar kau nih, nggak kecium kau, kata si Sela. Kata si Astrid itu the point ke si Sela kan. Tapi waktu itu Sela tetap kekeh, Wak, tetap kekeh dia kalau kamar ini nggak bau apa-apa. Dan pada saat itu karena si Astrid ini yakin kali ada bau nggak enak dan penasaran juga itu bau tuh berasal dari mana. Akhirnya si Astrid pun mencarilah sumber bau itu kan, Wak. Dan betul yang udah bisa kita tebak, sumber bau itu memang berada di bawah kolong kasurnya si Sela. Astrid juga bilang kalau di bawah kolong kasur itu ada banyak kali rambut. Tapi, ini bedanya. Tapi, rambut yang ada di bawah kolong kasur itu ternyata panjang kali.
panjang kali. Kalau si Risa sama si Dena nggak begitu tahu dia panjang apa nggak, yang penting ada banyak rambut situ kan. Si Astrid diperhatikan ya, rupanya rambut tuh panjang kali Wak. Dan seberapa panjang? Yang Astrid lihat waktu itu adalah tuh kira-kira selutut orang dewasa. Panjang kali Wak. Rambutnya si Sela mungkin tuh Nadia tidak. Sela nih nggak pernah berambut panjang Wak. Pada saat kejadian itu rambut si Sela tuh ala-ala model poluan tuh yang bob-bob tuh. Ih, rambut siapa nih kok panjang kali, kata si Astrid kan. Tapi waktu itu Astrid masih mencoba positive thinking Wak. Mungkin ini rambut-rambut yang berseraan di bawah kolong si Sela ini punya penghuni kos yang lama, mungkin dia lupa bebersih, mungkin. Dan dari pembahasan ini Wak, akhirnya apa? Si Dena, Risa, Astrid jadi satu pikiran. Ada yang nggak beres sama si Sela dan kos berwarna tuh. Jelaslah mereka jadi mikir yang aneh-aneh Wak. Menurut Dena dan Risa, si Sela itu anaknya jorok ya kan. Tapi menurut Astrid yang memang udah kenal lama sama si Sela, Sela ini orangnya bersihan, orangnya api. Dan selain itu Astrid juga nambahin, kejanggalan ini nggak cuma dirasakan sama si Sela dan kosannya aja Wak, tapi juga sama penjaga kosan berwarna itu. Kenapa? Karena Wak, menurut si Astrid, si penjaga kosan itu nggak pernah kelihatan, nggak pernah, baik di dalam ruang penjaga ataupun di pos satpam, nggak yang dekat pagar tua, nggak pernah ada nampak. Tapi nih Wak ya, tapi kalau misalnya ada anak kosan ngalamin sesuatu kendala macam misalnya air mati, kunci pintu macet, atau kebutuhan apapun lah ya, penjaga kosan inilah yang selalu datang sebelum anak-anak kosan ngelaporin kendalanya itu ke dia. Aneh kan, macam ada telepati gitu Wak. Dan dari semua kecurigaan mereka ini Wak, sebenarnya Dena, Risa sama Astrid ini pun udah kasihan kali sama si Sela. Kalau hal yang nggak beres ini tuh berlangsung sampai mereka lulus kan. Tapi apa mau dikata Wak, mereka pun takut mau main ke sana atau sekedar mampir di kosannya, nggak mau, macam ya ketakutan. Sampai mereka ini menginjak semester 4 Wak, gegara memang sibuk dengan urusan perkuliahan masing-masing. Sampai saat itulah mereka ini lupa nanyakan kabar si Sela, ngejenguk si Sela pun tidak. Ya mereka kasihan Wak, tapi macam mana ada kesibukan masing-masing pun juga mereka takut. Jadi ya nggak ada yang tahu nih kabar si Sela selama bersemester-semester ini. Nah sampailah pada awal semester 5 Wak, muncullah ini kabar dari salah satu temannya Risa. Kita sebut aja lah namanya Ida ya. Pas dia lagi ngantar temannya yang satu gang dengan kosan si Sela, temannya si Ida ini bercerita kalau, Wak tahu nggak kok, aku tiap malam sering kali dengar suara perempuan teriak-teriak kayak kesurupan gitu loh. Dan nggak cuma aku aja loh yang dengar, warga di luar kosan aku juga ikutan dengar. Sampai panik mereka semua keluar rumah Wak, gegara kaget dengar suara teriakan tuh. Nah tapi masalahnya kami semua ini pada nggak tahu itu suara histeris itu datang dari kosan yang mana. Warga sekitarnya jadi panik Wak, karena kan takutnya ada tindakan kriminal kan, kata si apa ini kawannya Ida. Tapi lama-lama warga ini pun juga agak heran, masa iya kejadiannya sesering itu terus Wak. Pasti kejadiannya suara teriakan histeris ini selalu terdengar di tengah malam, antara setengah 12 malam sampai jam 1 malam. Apa jangan-jangan dari kosannya itu ya, kosan yang berwarna itu ya Den, kata siapa? Kata Ida ke mereka berdua. Nah semakin Dena sama kawan-kawan yang mengetahui kejadian-kejadian aneh di daerah kosan itu, makin takut pula lah mereka ke sana Wak. Makin gak mau lagi mereka main ke daerah kosan si Sela kan. Nah tapi Wak, waktu itu nggak kayak biasanya nih. Astrid, kawan SMA-nya si Sela tadi tuh, entah kenapa dia ngerasa pengen kali datang ke kosannya si Sela. Dia cuma pengen memastikan apakah si Sela ini baik-baik aja atau justru sebaliknya. Wak, ke kosan si Sela aja yuk, jangan takut kalian. Perasaan aku ini lagi nggak enak kali, takut si Sela kenapa-napa. Nah, mendengar hal itu Dena sama si Risa ini pun setuju dan mereka memutuskan untuk datang ke kosannya si Sela. Bismillah, kita mainlah ke kosan berwarnanya. Semoga si Sela baik-baik aja, kata si Dena. Kendala tuh, berangkatlah mereka ke sana Wak. Sesampainya di gerbang kos, suasana mencekam pun kembali terasa di benaknya si Dena. Assalamualaikum, misi ya Pak, kata mereka ke bapak kosan yang lagi bukain pintu gerbang mereka kan. Tapi anehnya Wak, waktu itu bapak penjaga kosan ini tidak memberikan respon apa-apa. Dia cuma buka gerbang, abis itu dia pergi kayak gitu tanpa basa-basi. Salam mereka pun nggak dijawab, tengok mereka pun tidak. Adalah tuh kan, mereka nggak begitu ngubris di bapak. Mereka langsunglah pergi ke kamarnya si Sela. Mereka ketok-ketok pintu kamar Sela kan. Sela nggak ada respon Wak dari si Sela. Mereka ketok lagi, Sela nggak ada respon juga. Mereka coba telepon. Nah, suara HP-nya ini ada Wak, berasal dari dalam kamar, tapi orangnya nggak keluar-keluar. Waktu itu mereka masih mencoba positive thinking, mungkin si Sela lagi tertidur Wak, atau memang lagi di kamar mandi. Oh ya udahlah yuk kita tunggu aja lah di sini ya, kata si Dena kan. Dah setengah jam berlalu masih belum juga ada respon dari si Sela, belum juga dibuka pintu sama si Sela Wak. Mereka tunggu. Waktu itu mereka datang ke sana sekitar jam setengah 1 Wak. Sampai jam 2 pun nggak ada respon apa-apa, belum terbuka juga pintu tuh. 1,5 jam mereka nunggu. Ih mana nih Wak, kok jadi takut, kita dobrak aja apa kita panggil aja penjaga kosan, coba aku ngintip lah. Udah kayak gitu udah agak panik nih. Nah di tengah kebingungan dan kepanikan mereka, tiba-tiba aja Sela muncul Wak, tapi bukan dari dalam kamar.
Si Sela ini datang dari arah belakang, tepatnya dari arah jemuran. Datang dia kan. Ya Allah kau Sela, kami nunggu kau di sini 1,5 jam ya. Aku pikir kau tidur, rupanya di belakang kau. Habis ngapain kau selama kali? Banyak kali cucian kau rupanya. Nah waktu itu responnya si Sela ini biasa aja, macam gak bersalah sama sekali. Dia pun tidak menyambut kedatangan kawan-kawannya ini. Yang ada wajahnya si Sela ini malah pucat sambil dia jawab ini. Habis ngobrol sama teman, katanya, kawan. Oh kawan kosan mungkin Wak, kata si Dena ke si Astrid kan. Dan pada saat itu mereka pikir si Dena sakit mungkin, atau dia kecewa sama kehadiran anak bertiga ini. Karena kan mereka bertiga udah lama kali nggak kontakkan lagi sama si Sela kan, atau sekedar nanya kabar aja enggak. Terakhir anak-anak ini main ke kosan si Sela mungkin waktu semester 1 dan semester 5. Ngambek ya, wajar lah mungkin si Sela kayak gitu. Waktu itu mereka nggak mikir aneh-aneh Wak. Mereka cuman fokus kayak mana caranya ajak si Sela ini keluar bentar dari kosan. Bentar aja. Mereka coba lah Wak dengan cara berpura-pura ngajak si Sela ini jalan. Ngapa harus pura-pura? Ngapa nggak bawa aja dia langsung keluar? Karena Wak, menurut penghuni kos yang lain, Sela ini tidak pernah sama sekali keluar kamar kosan. Gak pernah. Sela hanya keluar kamar sebatas mau mencuci baju, menjemur, masak di dapur, sama berangkat ke kosan. Seolah-olah ada yang menghalangi si Sela ini keluar dari kosan kuning itu Wak. Makanya itulah mereka jadi icak-icaknya ngajak jalan-jalan. Dan ternyata betul aja kecurigaan mereka Wak. Saat si Dena, Risa, sama Astrid nyoba ngajak si Sela ini jalan-jalan keluar, tiba-tiba aja, merinding aku, mana hujan lagi, tiba-tiba aja penjaga kosan datang. Tiba-tiba penjaga kosan ini datang, dipanggil tidak. Datang dia kan ngedekatin mereka. Sambil menatap mereka bertiga, si penjaga kosan ini berkata dengan bahasa Sunda yang artinya, Neng Sela jangan keluar dulu, dia belum sembuh. Hah? Belum sembuh? Nah karena mereka bertiga takut dengan tatapan si penjaga kosan itu, terpaksa lawak mereka nggak jadi ngajak si Sela ini jalan-jalan dan membiarkan Sela kembali ke kamar. Dan posisinya waktu itu Sela ini macam udah pasrah kali, macam udah nurut kali sama si penjaga kosan tuh. Gagal lah mereka ngajak si Sela ini keluar kan, yang ada balik mereka ke rumah masing-masing. Kalau aku biarlah aku ajak, ku seret si Sela tuh. Ya gak sih, gemes, ada apa ini? Nah terus Wak, 2 hari setelah kejadian di kosan Sela kemarin itu, tiba-tiba saja Dena ini mendapatkan telepon dari pihak keluarganya si Sela. Nah keluarganya ini bilang kalau si Sela ini akan pindah kosan besok. Nah karena penasaran, Dena nanyalah ke si tante nih, mamanya si Sela Wak, nelpon. Tante ada apa kok mendadak kali, kok Sela mau pindah kosan katanya kan. Tapi waktu itu mamanya jawab kayak gini, nanti tante cerita kalau udah sampai di sana ya nak ya. Besok sebelum tante ke kosannya Sela, tante boleh mampir ke tempat kamu, nanti di sana tante ceritakan semuanya. Oh iya tante, boleh banget. Oke deh tante, kami tunggu ya katanya. Nah setelah mendapatkan kabar itu, Dena langsung ngabarin Risa sama Astrid. Wak besok si Sela mau pindah, mamanya mau ketemu sama aku dulu katanya. Udahlah. Nah keesokan harinya Wak, Risa sama Astrid ke rumah si Dena juga, karena mereka bertiga sama-sama penasaran nih dengan sesuatu yang ingin disampaikan sama mamanya Sela kan. Dan sekitar jam setengah 10-an pagi si mamanya Sela ini pun sampai Wak di rumahnya si Dena. Waktu itu cuman ibunya sama supirnya aja yang datang. Dan tanpa basa-basi ibunya Sela pun langsung membuka obrolan. Neng Dena, yang waktu itu ngasih rekomen kosan untuk si Sela itu siapa ya? Kata mamanya kan. Oh, waktu itu Dena sama Devi yang cariin tante. Tapi dari semua kosan yang direkomendasiin, si Sela itu pilih kosan yang disarankan sama si Devi. Emangnya kenapa tante? Kata si Dena. Oh gitu. Ini maaf ya Dena ya. Awalnya tante ini memang kecewa dan kaget juga waktu nyampe di kosannya dia. Kok bisa Sela dapat kosan yang jauh dari kata layak? Tante gak nyalahin kamu sama Devi kok, karena memang ini menyangkut kemampuan di luar nalar. Tuh kata ibunya si Sela kan. Hah? Kemampuan di luar nalar maksudnya kayak gimana nih tante? Nah disinilah Wak, mamanya si Sela menceritakan. Jadi gini Neng. Sebelumnya tante udah mendengar banyak kabar miring tentang keadaannya si Sela. Semenjak tinggal di kos berwarna itu, banyak perbedaan yang jauh dari kebiasaan Sela sebelumnya. Sela banyak berubah. Kata teman-temannya yang dulu satu SMA sama si Sela, mereka sering main di kosannya si Sela yang berwarna ini. Tapi mereka cerita sama tante kalau Sela jorok kali. Nah mendengar hal itu, Dena ngerasa ternyata nggak cuman aku, Risa sama Astrid aja merasakan keanehan itu. Kawan-kawan SMA-nya si Sela yang lain yang juga kebetulan di kota Z juga merasakan hal yang sama. Terus ngadu ke mamanya si Sela. Mamanya Sela juga bilang Wak, kalau anaknya ini sangat tidak suka hal-hal yang jorok. Pernyataan mamanya si Sela ini sama kayak
kayak apa yang dibilang Astrid dulu. Anaknya ini memang pembersih, dia tidak akan bisa membiarkan kamarnya jorok. Dan lagi mamanya menambahkan ada satu kebiasaan Sheila yang nggak jelas. Kalian tahu apa? Menurut temannya Sheila yang lain yang pernah nginap di kosan berwarna itu, si Sheila ini selalu nyanyi tembang Jawa di kamar mandi. Sheila tuh nggak suka nyanyi, bisa nyanyi aja enggak. Tapi kawannya bilang sama tante kalau dia suka nyanyi tembang Jawa. Nah habis itu mamanya ngomong lagi karena memang tante takut kenapa-napa. Waktu itu tante pun sempat nyamperin nih ke kosannya si Sheila. Tapi waktu tante sampai ternyata Sheila lagi berada di tempat jemuran. Dia naik ke atas pohon jambu dan dia nih berbicara seolah-olah ada temannya di situ. Waktu itu Sheila sadar kalau tante datang. Sheila langsung bergegas turun dari pohon dan nyambut tante kayak biasanya. Cuma ya dari situ tante bingung lah, di atas pohon tuh Sheila ngobrol sama siapa. Tante nggak ada ngeliat siapa-siapa loh. Dan sama seperti yang dialamin sama Dena dan kawan-kawan yang lain ini saat mamanya Sheila masuk ke kamarnya Sheila langsung tercium bau yang nggak enak kali. Dan nggak cuma bau nggak enak aja, di kamarnya si Sheila ini ternyata juga banyak kali rontokan rambut di lantai. Mamanya juga nengok rambutnya panjang kali, padahal Sheila ini nggak pernah manjangin rambutnya loh Dena. Sheila ini nggak pernah betah kalau rambutnya panjang, kata mamanya. Nah sebagai seorang ibu pasti feelingnya kuat kali ya kan mamanya si Sheila ini merasakan ada yang ganjil di sini. Mamanya betul-betul penasaran dan pengen membuktikan secara langsung omongan kawan-kawannya ini, dan ternyata betul. Makanya itulah mamanya si Sheila ini ngajak si Dena buat ngobrol terlebih dahulu sebelum dia ke kosan berwarna sama membawa anaknya pulang ya kan. Dena yang dengar cerita mamanya Sheila langsung merinding sejadi-jadinya, apalagi cerita mamanya Sheila sama kayak apa yang dibilang Astrid soal si Sheila ini pembersih. Dan gak lama kemudian mamanya si Sheila ini pun lanjut bercerita dia bilang suatu waktu tante terpaksa nih ngajak kerabatnya tante yang memang bisa melihat apa yang gak bisa kita lihat. Dia mau lihat situasi kosan berwarna itu secara langsung, dan ketika sampai di sana temen tante bilang kalau dia melihat kamarnya si Sheila ini ditempati oleh dua penghuni yang satu si Sheila dan yang satu lagi sesosok makhluk dari dunia lain kata. Dan kerabat tante bilang kalau makhluk ini tinggal dan tidur di atas lemarinya Sheila. Rambutnya panjang kali menjuntai sampai ke kolong kasur, mukanya berdarah, mulutnya robek, matanya satu hilang, dan dia ini senang kali makan makanan manusia. Aduh merinding ya Allah. Dan ternyata rambut yang sering berserakan di lantai kamarnya Sheila itulah rambut si sosok itu. Karena apa? Karena waktu menjelang maghrib sosok ini selalu memain-mainkan dan menyisir rambut panjangnya itu pakai tangan terus rontok. Ya Allah. Dan juga makanan yang sering ada di bawah kasurnya si Sheila itulah makanan milik sosok itu. Lah kok sosok itu bisa dapat makanan manusia? Ya karena makanan itu dibeli sama si Sheila. Sheila udah tahu ada makhluk tuh. Tahu, dia udah kenalan sama makhluk tuh Nadia. Yang Sheila lihat sosok itu adalah sebagai wujudnya yang nyata Dan yang paling bikin tante makin yakin buat ngeluarin si Sheila dari kosan itu adalah temen tante ini bilang alasan si Sheila ini jarang keluar kamar dikarenakan, ya Allah bagian sini bikin aku merinding kali, dikarenakan badannya si Sheila ini selalu diselimuti oleh rambut panjang milik sosok itu. Dan selama diselimuti, Sheila tuh bukan merasa takut, bukan merasa kayak gimana-mana. Sheila ini malah ngerasa nyaman, macam kepompong dipeluk pakai rambut, ya Allah. Dan sosok itu tuh kayak nggak mau siapapun yang udah masuk ke dalam kamar itu main pergi gitu aja ninggalin dia. Kerabat tante ini juga mengatakan kalau si Sheila ini sering kali berinteraksi sama sosok ini Nadia. Mereka udah kayak teman akrab, makanya itulah si Sheila ini sering kali main ke tempat jemuran juga pada siang hari dan waktu menuju maghrib juga, karena itu jam-jam mainnya si sosok itu. Bosan mereka di kamar kan? Itu ke pohon jambu tuh. Apa nggak terkejut-kejut Dena, Risa, Astrid dengar cerita tuh kan? Belum selesai. Sebetulnya Neng, menurut warga di sana kosan itu katanya pernah terbengkalai selama 6 tahun. Terus ada investor yang mau beli, tapi mereka ini nggak mau merenovasi bangunan kosan itu, cuman macam dicat ulang aja biar kesannya macam baru lagi. Oh gitu ya, tante-tante tahu info ini dari mana? Nah karena kejadian-kejadian aneh yang nimpa Sheila ya tante coba cari tahu lah asal usul bangunan kosan itu Neng. Dan dari pencarian tante katanya bangunan kosan yang Sheila tinggali ini adalah dulunya tempat penyimpanan padi masyarakat di sana. Karena memang bangunan itu kan dikelilingin sama sawah dulunya Dan saat itu yang nggak kalah mengejutkannya adalah di kosan itu dulunya terdapat makam, dan makam itu ternyata berada tepat di bawah jendela kamar si Sheila sekarang. Makam siapa ini? Nah makam ini diduga adalah makam dari sosok yang ada di kamar Sheila tuh. Dan salah satu pohon besar yang ada di belakang lahan, masih ingat kalian pohon yang tinggi kali itu ada ayunan tuh? Di sana lah tempat hantu Rapunzel ini bermain-main. Hantu rambut panjang nih. Lah bukan yang tempat mainnya di pohon jambu dekat jemuran kosannya si Sheila Nadia. Itu juga jadi
jadi tempat mainnya Wak, karena kan Sheila cuma bisa main ke sana, nggak bisa dia manjat sampai jauh kali. Situ juga tempat mainnya, mau pohon-pohon dekat situ lah Wak. Mungkin kalau di pohon jambu dia nggak bisa main ayunan, rambutnya kena bawah mungkin. Oi. Udah lanjut lagi ke cerita mamanya Sheila ya. Jadi seiring berjalannya waktu, akhirnya masyarakat di sana tidak mau lagi menyimpan padi di tempat itu karena berbagai alasan. Ada yang takut karena keadaan makam itu, ada juga yang khawatir nanti padinya dicuri. Pokoknya banyak lah alasannya. Sampai akhirnya bangunan tempat penyimpanan padi itu pun dijadikan kosan. Tapi makam itu cuma dibuang nisannya aja Wak. Jenazahnya tetap ada di situ, nggak dipindahin. Nah, gangguan-gangguan yang sering dirasakan sama si Sheila dan kawan-kawan yang lain itu sebenarnya sudah sering terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Makanya kosan itu terbengkalai sampai 6 tahun. Dan menurut masyarakat di sana, investor yang membeli bangunan kosan berwarna itu nggak tahu nih kalau pernah ada kejadian-kejadian horor di situ. Ya mereka buat untuk dijadikan kosan, nggak laku ya sudah. Yang penting aku tetap mau ini jadi kosan. Kayak gitu cerita Jawa ternyata, ya Allah. Asli lah, kasihan kali Sheila, aku selama ini terjebak di situ. Bisa-bisanya diselimutin sama rambut. Wah, ya Allah. Ini masih lanjut ya, masih lanjut. Nah, akhirnya Wak, setelah mamanya bercerita panjang lebar, mamanya ini si Sheila ini pun berniat untuk meruqyah Sheila di kosan tersebut. Dan pada saat mamanya ada di rumah Dena, sebenarnya keluarganya juga udah ada di kosannya si Dena, Wak. Si Dena pula si Sheila. Biarlah keluarga yang lain aja yang bantuin Sheila pindahan, Neng. Tante nggak sanggup lihat keadaan si Sheila. Mamanya nggak ngejemput ke sana rupanya. Nah, karena mereka penasaran, Wak, setelah mendengar cerita dari mamanya si Sheila ini, Dena, Risa sama Astrid pun bergegas lah menuju ke kos berwarna itu untuk melihat situasi di sana. Mumpung keluarga Sheila masih beberes-beres di sana untuk proses pindahan si Sheila ya kan. Dan saat mereka sampai di kos berwarna, mereka melihat di sana udah banyak kali warga yang menyaksikan Sheila ini diruqyah, Wak. Waktu ku tengok, dia miris sekali si Sheila tuh. Keadaan Sheila begitu pucat, badannya kurus sekali. Betul-betul nggak tega lihat ya, makanya mama juga nggak sanggup ke sana kan. Tuh diruqyah si Sheila adalah teriak-teriak kan. Nah, setelah proses ruqyah ini selesai, dengan keadaan yang lemah, Sheila pun langsung dibawa kembali ke kota asalnya. Dena, Risa sama Astrid nangis Wak ngelepas kepergiannya Sheila tuh. Di satu sisi mereka bahagia, Sheila ini sudah terbebas dari gangguan di kosan berwarna itu. Tapi di sisi lain apa? Mereka juga nyesal tidak membantu si Sheila dari dulu. Ya kan, aku jadi mereka pun nyesal. Coba dari dulu ku angkut si Sheila ini, nggak usah pindah ke sana. Mungkin nggak kayak ini, bertahun-tahun loh kawanku di situ. Apa Dena, kasihan. Tapi apa mau dikata, Dena juga takut mau ke sana Wak, macam mana? Dan sebenarnya ada Wak satu hal lagi yang bikin aku merinding dengarnya. Kalian tahu? Waktu proses ruqyah yang rame-rame di kosan berwarnanya, penjaga kosan tidak kelihatan sama sekali. Nggak ada, nggak tahu dia pergi kemana, hilang aja gitu. Kosan lagi heboh nih, dia tidak ada. Akhirnya gara-gara hal itu Dena sama kawan-kawan yang lain tuh mikir apa, fix ini penjaga kosannya hantu juga nih jangan-jangan. Itu ya Allah. Nah, singkat cerita Wak, setelah 3 bulan berlalu sejak si Sheila ini diruqyah dan pindah kosan, menurut warga sekitar di sana, makam yang berada di bawah jendela kamarnya si Sheila ini pun juga dipindahkan. Dan sampai saat ini pun Dena belum bisa mengkonfirmasi makam siapakah yang ada di tempat itu. Tapi yang jelas yang cukup mengejutkan adalah saat proses pemindahan makam tersebut, jenazah yang akan dipindahkan ini memiliki ciri-ciri yang sama persis seperti sosok yang dilihat sama kerabat mamanya Sheila, sama mereka juga yang memiliki rambut panjang kali. Aduh. Tapi memang belum diketahui asal muasal dari makam itu. Masyarakat di sana hanya menduga kalau makam itu memang sudah ada sejak bangunan kosan ini dibangun, kira-kira ya lebih dari 10 tahun yang lalu lah Wak, sebelum jalan itu dipadati sama penduduk. Dan belum habis ceritanya Wak, belum. Sikit lagi. Setelah semua kejadian horor di kosan berwarna itu, sebenarnya Dena ini pernah diteror dalam mimpi loh Wak. Dan dalam mimpinya Dena melihat ada rontokan rambut yang menggumpal kan. Nah, rontokan ini menghantam muka ya si Dena Wak. Dan kemudian di dalam mimpinya Dena melihat ada sosok yang berteriak di depan mukanya dan mengatakan, maaf Wak, ini agak mengandung unsur kasar tapi aku plesetin aja, "Siaguguk," kata. Iya Allah. Dan habis dia ngomong kayak gitu Wak, sosok itu pun macam terhempas, hancur, entah kemana. Mimpinya betul-betul kayak nyata, dia kata si Dena. Dan yang bikin merinding lagi adalah beberapa hari kemudian Dena melihat ada bekas memar di pipi ya Wak, setelah mimpi. Ya Allah, macam didatangin sama yang itu kali ya coy. Oke Wak, jadi itu tadi cerita horor yang dialamin sama temannya Wawa aku, sama Wawa aku ini juga yang mengalami kejadian-kejadian aneh di luar nalar pada saat dia menempati kos berwarna tuh di salah satu kota Jawa Barat lah pokoknya. Gimana menurut kalian Wak? Seram kali ya kan? Aku yakin si Dena waktu itu posisinya serba salah kali Wak. Mau datang ke sana dia takut, nggak datang ke sana juga kasihan kawannya ya kan.
apalah yang udah dialamin sama si Sheila selama hampir 2 tahun setengah itu berarti. Ini dimanapun Sheila berada, semoga Sheila baik-baik aja, semoga Sheila sehat selalu. Dan juga Dena, Risa, Astrid, makasih juga udah berbagi cerita horornya. Dan buat kalian juga pengen berbagi kisah horor, boleh langsung kirimin aja ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku, sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti aku gampang hubungin kalian kalau kisah kalian diupload di video selanjutnya ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk dada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.